Lelah menghitung hari, entah berapa lama kita berbagi rasa. Dan bukan hanya dalam mimpi, kau tetap tersenyum dengan sejuta kasih. Hati ingin mengucap pasti terima kasihku untuk semua waktumu yang kau berikan sepenuhnya untukku. Ku jadi tersanjung bila ada di dekatmu. Terima kasihku untuk kasih sayangmu yang kau tanamkan seutuhnya padaku. Dan pasti ku jaga semua ketulusanmu. Terima kasih. Hari yang kita bagi, kadang ada kesal, benci, dan caci maki, tapi kau tak pernah tergoda jadikan alasan dendam di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali awak media Kaltim Kita.com dan Kaltim Newscom ya, kembali berajang sana atau audiensi bersama Pak Kasat Reskrim Pak AKP Abdul Rauf. Mungkin ini sedikit ingin menanyakan sedikit profil baik terkait kehidupan seputar keluarga. Mungkin bisa dijelaskan dan latar belakang istri kita juga anak kita ada berapa, mungkin bisa dijelaskan lah. Ya silakan Dan. Ya silakan. Ya, terima kasih Mas Bara ya untuk kesempatan kali ini memperkenalkan keluarga saya kepada teman-teman masyarakat Kutai Timur. Istri saya ini namanya Rina Christina Los. Saat ini istri saya berusia 21 tahun. Kemudian istri saya lahirnya di Samarinda, besarnya di Kutai Timur, di Sangatta. Kami menikah di tahun 2018. Saat ini punya 2 anak kembar ya. Kemudian keluarga besar istri saya saat ini memang ada di Sangatta. Kemudian untuk istri saya sendiri saat ini juga masih status mahasiswi di salah satu universitas di Samarinda. Kemudian yang bersangkutan sebelum jadi mahasiswi itu adalah Putri Pariwisata Kalimantan Timur tahun 2016 dan juga Putri Intelijensia ya, Kalimantan Timur tahun 2016 itu juga. Mengambil jurusan apa ini? Kuliah atau di universitas mana? Dan untuk istri saat ini kuliah di Universitas 17 Agustus ya. Jurusannya ilmu pemerintahan. Dan tapi dari profesi kita yang penuh tantangan dan resiko ini, bagaimana tanggapan istri dan bisa kita ke TKP atau gimana? Ya silakan. Ya. Istri awalnya kan tentunya pasti kaget ya, karena latar belakang istri saya ini kan dari orang tuanya kan pengusaha, tidak ada dari institusi kepolisian. Tentunya dengan melihat kesibukan saya sendiri, ya memang akan selalu ada ritme ya dalam kehidupan rumah tangga itu.
pasti akan ada ribut, Hmm. kecil-kecilan. Kenapa sih? Kayak apa nantinya anak-anak, ya kan? Seperti apa kalau nanti ada terjadi suatu hal kepada orang tuanya, dalam hal ini bapaknya. Kemudian ya memang sebelum menikah saya sudah jelaskan bahwa resikonya adalah tentunya itu berkaitan dengan keselamatan jiwa, ya. Ya alhamdulillah istri sampai hari ini masih sangat memahami pekerjaan saya sendiri, sehingga saya sangat berterima kasih kepada Allah karena dapat dipertemukan dengan istri saya. Tapi sebagai kasat ini 24 jam juga bekerja seperti anggota atau ada waktu shift off-nya atau gimana ini kan? Kalau Keluarga, kita sebagai kasat reskrim ini nggak ada jadwal piket, Ya. jadi standby terus. Hmm. Termasuk jam kerjanya yang pasti jika di siang hari itu pasti selalu hadir. Hmm. Jika di malam hari ini situasional, Hmm. tergantung daripada kebutuhan perkara. Hmm. Nah, saya pun melihat kalau jika perkara atensi Ya. atau ini dapat menimbulkan dampak yang besar, itu pasti harus saya hadir. Hmm. Nah, jika itu kemudian dapat ditangani oleh unit, Hmm. nah masing-masing di sini kan ada beberapa unit daripada pembantu kami. Nah, jadi sehingga saya pun mengambil mencuri waktu di sela-sela apabila ada waktu kosong, itulah yang kita maksimalkan untuk keluarga. Kalau orang tua kita sendiri kan, kita anak keberapa tadi, berapa saudara? Saya sendiri lahir di Kabupaten Pinrang, Hmm. Sulawesi Selatan. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Saya memang besarnya di Kabupaten Pinrang, kemudian di Makassar. Hmm. Dari Makassar itulah kemudian saya mendaftar di Akademi Kepolisian. Memang cita-cita dari kecil nih Dan ya? Sebelum itu. Oh, tidak pernah saya bercita-cita di polisi. Oh, awalnya tidak mau. Ya, gimana menarik juga itu ya, gimana dari awalnya? Saya justru bercita-cita itu menjadi guru. Hmm. Jadi saya lebih senang jika banyak berinteraksi memang dari dulu dengan anak sekolah. Ya. Apalagi karena saya mencintai anak kecil ya. Ya. Saya dulu itu pengen jadi guru, guru Hmm. sekolah aja, Hmm. mengabdi di Pinrang. Ya. Namun ternyata Tuhan berkehendak lain. Dari beberapa saudara kita cuma kita di Polri. Ya, jadi saudara saya itu yang adik perempuan saya malah dia jadi guru sekarang di Pinrang. Kemudian adik saya lagi yang laki-laki terakhir ini jadi pelaut. Pelaut kapal gitu. Betul, kapten kapal. Kapten kapal. Betul. Siap. Tapi hubungan komunikasi tetap intens ya dengan keluarga di Pinrang ya, sama petugas di sini Dan. Ya, jadi mulai di tahun 2020 memang saya tidak pernah pulang ke kampung. Jadi yang datang orang tua ke sini. Yes. Karena kita selama Covid kemarin memang Polri ini banyak fokus dalam penanganan Covid. Demikian. Terus komandan ini tadi istrinya juga turut menggerakkan, mendukung, support kita lah di kegiatan sosial. Mungkin bisa dijelaskan sedikit kan? Ya. Baik, jadi istri saya memang mencetuskan kegiatan namanya Dharma Bakti. Dharma Bakti. Dharma Bakti ini adalah komunitas saat ini memang usianya baru 1 bulan. Kita melakukan kegiatan itu baru kurang lebih 4 kali. Itu fokus kepada teman-teman yang ingin bergabung untuk mendonasikan ataupun turut serta membantu meringankan saudara-saudara kita yang butuh bantuan. Nah, dari ide istri saya ini kemudian mengajak beberapa teman yang lain ini, ada ide-ide setiap minggu, bahkan kadang-kadang pernah kita 2 kali seminggu, kemana sasarannya dan apa yang kita berikan. Akhirnya itulah yang dilaksanakan. Kemudian dari donatur juga ternyata kita diberi amanah mobil box ya. Mobil box ini khusus untuk didonasikan kemanusiaan. Jadi kita sudah kerjasama dengan gerakan infak beras Kutai Timur, yang tadinya dari gerakan infak beras ini setiap bulan itu kan menyalurkan beras-beras dari para dermawan ke pondok pesantren dan panti asuhan. Dahulunya mereka menyewa atau kontrak kendaraan pickup. Nah,
dengan adanya tim Dharma Bakti ini berkolaborasi dengan Gerakan Infak Beras, kita gratiskan. Jadi kita setiap bulan ngasih kunci ke mereka. Nah, dari mereka ini yang kemudian menggunakan kendaraan itu untuk mendistribusikan beras-beras ini ke beberapa pondok pesantren dan panti asuhan. Nah, itu dari kita sendiri memberikan secara cuma-cuma pinjaman. Nah, sehingga kami juga mengajak kepada masyarakat apabila ingin menggunakan kendaraan untuk kemanusiaan, itu kita free pinjam. Ya, kita antarkan, kalau sudah selesai nanti kita jemput. Seperti itu. Luar biasa sekali ya, kita tidak berpikir sampai ke situ. Biasanya Polri yang penegakan hukum, ternyata di bawah komando Kasat Reskrim kita ini ada sisi humanis juga, sosial kemasyarakatan. Nah, ini apa yang melatar belakang komandan sehingga mengasah kepedulian tidak hanya kepada komandan pribadi tetapi juga menularkan kepada anggota dan khususnya orang-orang yang memiliki rezeki berlebih. Mungkin bisa sedikit apa alasannya kan ya? Kalau alasan saya bersama istri, kenapa harus kita memberikan kegiatan kemanusiaan ini? Hanya satu alasannya sebenarnya. Kita kerja di sini, mendapatkan rezeki di Kutai Timur. Berarti sebagian rezeki kita itu ada hak-haknya orang-orang yang tinggal di Kutai Timur ini. Nah, maka dari itu hak-hak itulah yang harus kita kembalikan kepada teman-teman yang berhak. Nah, sehingga kita ini betul-betul mewujudkan, mengaplikasikan yang namanya rasa cinta kita terhadap Kutai Timur. Bukan hanya sebatas lip service ya, orang bilang cinta Kutai Timur tapi tidak ada pelaksanaannya. Ini slogan, tapi kita juga dibarengi dengan praktek lah. Betul. Action langsung kan ya. Nah, sini sedikit juga mengupas sedikit, jadi selain ternyata reskrim ini selain menangani kasus-kasus kejahatan yang seperti curat-curamor juga penanganan korupsi kan ya tentunya kan. Mungkin sedikit bocoran dong berapa pengungkapan kasus korupsi yang pernah komandan tangani selama di reskrim. Untuk saya kan baru setahun ya dapat di sini, jadi penanganan kita itu sudah ada, kita melakukan penahanan terhadap 2 pelaku atau diduga tersangka daripada penyalahgunaan keuangan negara, dan itu semua bersumber dari anggaran dana desa dan dana desa. Jadi ini pun kita harus lakukan secara terpaksa dikarenakan yang bersangkutan sudah kita beri waktu untuk melakukan pengembalian. Nah, ternyata tidak ada itikat ataupun tidak mampu mengembalikan kerugian negara. Mungkin termasuk pertemuan kemarin ini menyampaikan apa tuh, yang integritas komitmen bersama memerangi korupsi yang berlangsung kemarin. Ada kita hadirkan? Oh iya Ya, betul. bisa. Jadi kemarin ini ada tim penelitian dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK itu meneliti bagaimana pencegahan korupsi ini melalui pendekatan Polmas. Nah, pendekatan Polmas itu adalah bagaimana memolisikan masyarakat. Jadi dalam kegiatan itu adalah bagaimana kerjasama antar lembaga formal dan non formal ini agar mampu melakukan pencegahan korupsi melalui pendekatan Polmas itu, Mas. Ya, ini untuk ya lebih baik mengobati lah dan ya dibanding kita kan ibarat dan sebagai bentuk pencegahan lah ya. Betul. Ya. Ya. Oke, demikian ya liputan sekilas singkat perjalanan hingga keharmonisan dari rumah tangga dari Kasat Reskrim AKP Abu Daud. Ikuti terus seputar peliputan Kaltim Kita Kom dan Kutim News dalam Polres Kutim dan bersama Kasat Reskrim menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada media Kaltim Kita dan Kutim News. Hari ini telah mengunjungi Satreskrim Polres Kutai Timur. Kami tentunya mengharapkan kepada media juga dapat ikut berpartisipasi dan mendukung program dari kita bagaimana untuk menciptakan situasi Kamtibmas di Kabupaten Kutai Timur ini lebih kondusif, sehingga masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini dapat dengan nyaman melakukan aktivitasnya,
kemudian menjamin iklim investasi di Kabupaten Kutai Timur. Mari kita sama-sama meningkatkan rasa peduli kita terhadap lingkungan, kemudian bagaimana di Kutai Timur ini kita semua dapat tetap berpartisipasi untuk mengikuti perkembangan Kabupaten Kutai Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.